Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selin Martina Helen Mononege dengan NIM 2314201095, kelas A3 semester 1. Pada saat ini saya akan membahas tentang penyakit gastritis, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia oleh dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskop MKes. Kita masuk dalam definisi penyakit gastritis. Gastritis atau lebih dikenal sebagai MA berasal dari bahasa Yunani yaitu gastro, yaitu berarti perut atau lambung, dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Gastritis merupakan suatu keadaan peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, difus, dan lokal. Selanjutnya kita bahas tentang etiologi atau penyebab. Yang pertama, infeksi bakteri Helicobacter pylori, efek samping konsumsi obat untuk mengurangi gejala peradangan secara berkala, stres, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan, reaksi autoimun, pertambahan usia, infeksi bakteri dan virus, penyakit Crohn, penyakit HIV atau AIDS, reflux empedu. Dan berikut kita bahas tentang patofisiologi penyakit gastritis. Gastritis berbeda-beda sesuai etiologinya, namun pada umumnya berkaitan dengan ketidakseimbangan antara faktor agresif dan faktor pertahanan yang menjaga integritas lapisan mukosa gaster. Secara histologi, pada inflamasi akut gastritis ditemukan adanya infiltrasi neutrofilik, sedangkan pada inflamasi kronis dicirikan dengan campuran sel-sel mononuklear, terutama limfosit, sel-sel plasma, dan makrofag. Selanjutnya kita masuk pada faktor resiko gastritis. Yang pertama, konsumsi makanan dengan kadar pengawet dan garam yang tinggi berlebihan. Kedua, konsumsi makanan berlemak dan berminyak berlebihan. Ketiga, konsumsi makanan asam dan pedas berlebihan. Keempat, konsumsi alkohol berlebihan dan dalam jangka panjang. Kelima, kondisi medis tertentu yang bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh menurun. Keenam, penggunaan narkoba dan zat-zat berbahaya lainnya. Yang ketujuh, kebiasaan merokok. Selanjutnya kita membahas tentang manifestasi klinis atau tanda dan gejala penyakit gastritis. Yang pertama, hematemesis dan melena yang dapat berlangsung sangat hebat sampai terjadi renjatan karena kehilangan darah. Yang kedua, perdarahan saluran cerna sering merupakan satu-satunya gejala. Ketiga, perasaan penuh atau anoreksia. Keempat, panas dan juga nyeri yang menggeroti dalam lambung. Kelima, hilang nafsu makan. 6. Cepat merasa kenyang saat makan. Ketujuh, perut kembung. Kedelapan, cegukan. Kesembilan, mual dan muntah. Kesepuluh, sakit perut. Kesebelas, gangguan saluran cerna. Kedua-belas, BAB dengan tinja berwarna hitam pekat. Dan ke-13, muntah darah. Selanjutnya kita membahas tentang komplikasi pada gastritis. Yang pertama, gastritis akut. Komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh gastritis akut adalah perdarahan saluran cerna bagian atas berupa hematemesis dan melena. Dapat berakhir sebagai syok hemoragik. Khusus untuk perdarahan SCBH perlu dibedakan dengan tukak peptik. Yang kedua, gastritis kronis. Komplikasi yang timbul gastritis kronis yaitu gangguan penyerapan vitamin B12. Selanjutnya kita membahas tentang penggunaan obat untuk diagnosa pencegahan dan penyembuhan penyakit gastritis. Untuk mengurangi gejala iritasi dinding lambung oleh asam lambung, penderita gastritis diberi obat yang menetralkan atau mengurangi asam lambung seperti antasida, penghambat asam atau acid blocker, omeprazol, lansoprazol, dan lain-lain.
Dan sekarang kita akan membahas tentang asuhan keperawatan penyakit gastritis. Dalam asuhan keperawatan penyakit gastritis, tentu yang pertama dilakukan dengan pengkajian. Pada tahap ini dilakukan dengan berbagai cara untuk memperoleh data. Data yang diperoleh dari wawancara yang bersumber dari pasien dan keluarga. Kemudian dilakukan analisa antara sumber dengan data yang diperoleh. Dan yang kedua kita masuk pada diagnosa. Diagnosa gastritis diawali dengan tanya jawab terkait gejala dan riwayat kesehatan pasien. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik. Selanjutnya dokter akan menjalankan tes lanjutan untuk memastikan diagnosa, antara lain tes untuk infeksi Helicobacter pylori, yang kedua tes gastroskopi atau endoskopi, yang ketiga tes atau foto ronsen. Dan selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu perencanaan. Intervensi yang dilakukan berdasarkan masing-masing diagnosa keperawatan yang ditemukan selama mengasuh kasus pada pasien, dengan melakukan 1. Observasi tingkat nyeri pasien, 2. Observasi tanda-tanda vital, 3. Ajakan teknik relaksasi nafas dalam, keempat, edukasi keluarga untuk terlibat dalam asuhan keperawatan, kelima, jelaskan sebab-sebab nyeri pada pasien, keenam, kolaborasi pemberian analgesik. Selanjutnya kita masuk pada tahap keempat, yaitu implementasi. Tujuan dari pelaksanaannya adalah membantu klien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan untuk mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Dan kita masuk pada tahap yang terakhir, yaitu evaluasi. Dengan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan menurunnya nafsu makan, mual, dan muntah. Ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurangnya proses penyakit. Yang keempat, resiko infeksi dengan faktor resiko agen cedera fisik, tindakan invasif.